Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 1 tema 8. Di subtema 1, peristiwa siang dan malam. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar sikap adil yang pernah dilakukan. Ini ada di halaman 28 sampai dengan 33. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan kegiatan diskusi, adik-adik mampu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima, baik simbol maupun bunyi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar, adik-adik mampu menunjukkan gambar simbol sila kelima Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan bercerita, adik-adik mampu menceritakan pengalamannya dalam mengamalkan sila kelima Pancasila dengan percaya diri. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 28 ya adik-adik. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar, bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, warna putihnya melambangkan kebenaran. Ya, nah sila kelima Pancasila lambangnya padi dan kapas ya adik-adik. Nah, coba kita jawab pertanyaan ini, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Nah, ini mah pasti adik-adik udah tahu ya. Nah, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Tadi sudah Kak Rina sebutkan ya, yaitu padi dan kapas. Lalu nomor 3, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, ada beberapa sikap yang Kak Rina contohkan di sini. Adik-adik nanti buat dengan kalimat sendiri ya. Yang pertama, contohnya gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan. Contohnya misalnya kerja bakti dalam membersihkan halaman sekolah, taman sekolah ya adik-adik. Kemudian bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Ya, mau rambutnya keriting, lurus, mau dia pakai jilbab, nggak pakai jilbab, mau agamanya Islam atau bukan, semuanya pokoknya kita harus berteman, nggak boleh pilih-pilih. Kemudian berikutnya gemar menolong orang yang membutuhkan semampunya. Misalnya ada teman yang habis jajan ternyata disenggol sama temennya, lalu makanannya jatuh. Tapi uang jajannya udah habis. Misalnya adik-adik punya uang 5.000 gitu ya, misalnya beli makanan yang sama, tapi adik-adik mampunya untuk dibagi 2. Nah, ya udah dibagi 2. Itu sudah termasuk menolong orang yang membutuhkan. Ya, karena kan kasihan teman kita, dia sudah beli makanan tapi ternyata nggak bisa dimakan. Kalau nggak makan juga mungkin nanti dia lapar. Ya, kemudian menjauhi gaya hidup bermewah-mewah. Ya, ke sekolah misalnya nih, adik-adik pakai gelang, pakai anting semua ya dipakai. Nah, atau misalnya pakai tasnya yang harganya mahal sekali ya, semua orang tahu harganya berapa gitu. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian menghormati dan menghargai hak orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Jadi kita menghormati dan menghargai hak orang lain. Contohnya, ketika kita belajar, kita harus menghormati hak orang lain juga untuk ikut belajar. Jadi kita jangan egois, menyabotase Pak Guru, maunya semua pertanyaan kita yang dijawab. Itu nggak boleh juga ya, harus menghargai hak teman-teman yang lain juga untuk sama-sama belajar ya. Nah, itu jawaban dari nomor 3. Sekarang berikutnya, ini ada halaman yang kosong ya untuk kegiatan menggunting. Jadi ini ada gambar padi dan kapas, tapi dia bentuknya
acak adik-adik. Nah, kita diminta untuk menyusun gunting gambar di bawah ini, susun dan tempel hingga membentuk gambar padi dan kapas. Nah, Karina sudah buatkan di sini ya. Adik-adik. Nah, untuk gambar padi dan kapas ini ada yang terbalik-balik ya. Nah, ini Karina akan coba balik dulu kayak gini. Nah, ini udah mirip, udah nyambung tuh ya adik-adik. Terus kayaknya yang ini coba mau Karina putar dulu. Nah, ini juga udah pas ya adik-adik. Sekarang yang ini kayaknya juga harus kita putar nih. Ya, nah, kayak gini. Nah, tuh adik-adik, udah jadi ya. Jadi ini sudah jadi lambang sila kelima, yaitu padi dan kapas. Berikutnya, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu di tabel bawah ini. Nah, yuk kita lihat sikap adil yang pernah dilakukan. Jadi sikap adilnya kepada siapa? Kepada ayah, ibu, saudara-saudara itu bisa adik atau kakak ya. Lalu kepada teman. Nah, peristiwa apa yang membuat kamu bersikap adil? Yuk kita lihat di sini. Contoh yang pertama Karina buatkan untuk ayah. Ya. Sikap adil yang dilakukan kepada ayah yaitu kita menghormati ayah sebagai kepala keluarga, yaitu ayah pasti akan melindungi dan mencari nafkah untuk kita. Jadi kita menghormati ya. Kemudian yang kedua ibu. Nah, kepada ibu juga tetap menghormati. Kenapa? Karena ibu yang mengurus seluruh keluarga. Memasak, memastikan adik-adik memiliki baju yang bersih, rapih ya. Dan memastikan adik-adik bisa makan dengan baik. Dengan gizi yang baik dan tepat waktu. Lalu kemudian berikutnya kepada saudara. Saudara itu bisa adik atau kakak ya. Jadi dengan saudara harus hidup rukun, nggak berantem, saling berbagi, dan saling menghormati ya. Nah, kalau sama teman, pastinya kalau sama teman itu kita tidak memilih-milih teman ya adik-adik. Kayak tadi Karina bilang, mau dia rambutnya keriting, lurus, pakai jilbab, nggak pakai jilbab, agamanya Islam atau Kristen, Hindu, Buddha, semuanya harus kita temani ya. Nggak boleh pilih-pilih teman. Nah, ceritakan pengalamanmu di depan kelas, pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Ya, oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!